bagaimana sih kita mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan kedamaian itu? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan namanya firman Tuhan untuk kita mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan namanya kedamaian. Banyak orang yang tidak mempersiapkan hari kematian karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bagaimana caranya mempersiapkan kematian yang penuh dengan namanya apa? Kedamaian. Karena juga banyak juga orang Kristen juga yang belum mengerti tentang gimana sih cara mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan kedamaian. Masa sih gitu orang meninggal itu kok damai? Masa sih meninggal itu bahagia? Dengar di mana? Dengar di Alkitab. Kalau di luar sana ya iya memang enggak ada. Pernah berpikir enggak dari mana datangnya kematian? Atau kematian itu kok ada? Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah menciptakan kematian. Dia tidak pernah merancang supaya manusia yang Dia ciptakan itu mati. Dia tidak pernah merancang Adam dan Hawa. Ketika Dia ciptakan mereka harus mati. Kalau Tuhan menciptakan namanya kematian, berarti Dia Tuhan yang kejam. Kalau Dia Tuhan yang kejam, ngapain kita percaya sama Tuhan yang seperti itu? Tapi kematian ada itu bukan karena Tuhan. Kematian ada itu karena namanya dosa. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Dosalah yang membuat kematian itu hadir di muka bumi ini. Dosalah yang membuat manusia itu menuju kepada namanya kematian. Jadi ketika kita dilahirkan di dunia ini, siapapun kita, apapun keberadaan kita, ketika kita lahir, kita sedang menuju kepada namanya satu kematian itu. Jadi orang yang hidup, manusia yang hidup, dia sedang hidup di dalam namanya bayangan kematian. Seperti saya bilang, ketika orang berhari ulang tahun, di dalam buku kekal di sana, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11, kita baca Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Satu kali kelak langit dan bumi ini akan sirna, akan hilang, tidak akan ada lagi. Nah kita kemana? Langit dan bumi kan kita kemana? Ke pohon juga nggak ada. Ya. Mau kemana? Naik pesawat. Sampai berapa lama pesawat bisa bertahan? Nggak ada juga. Oke, ayat yang kedua, ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ketika orang meninggal, kematiannya tidak berhenti di situ. Ketika dia meninggal dan selesai, tidak. Kata Alkitab, gak berhenti di situ. Jadi ketika kita meninggal nanti, udah dikubur selesai? Enggak selesai. Kalau di sini kan, kalau saya lihat, saya pernah ikut juga orang meninggal ada 7 hari, seminggu, 40 hari,
100 hari dibikin acara, dibikin semua. Ya mereka bakar baju semua dikasih untuk katanya pakaian dia di sana. Itu menurut adat istiadat yang ada di sini. Tapi Alkitab nggak catat begitu. Nah, kita lihat. Ya seperti yang di dalam Lukas pasal yang ke-16 itu kan yang sudah sering saya sampaikan itu. Ketika orang kaya mati, ada yang dia bawa nggak? Duitnya nggak bisa beli air satu tetes pun. Jadi di neraka nggak jual air. Kalaupun ada air, misalkan ada air ya, bawa air di neraka, jadi mendidih airnya, matang. Siapa yang mau minum air matang? Panas-panas begitu kita minum gitu. Ada yang sanggup gitu, langsung biar udah haus banget. Siapa yang haus banget gitu, bikin air lagi mendidih tiba-tiba langsung dikluk-kluk ke kanan. Orang gila pun nggak begitu kali. Ya, jadi firman Tuhan bilang begini, coba kita lihat di ayatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Jadi ada orang-orang mati, firman Tuhan bilang besar dan kecil. Mereka satu kali kelak akan berdiri di hadapan tahta, di hadapan hadirat Tuhan. Nah, ketika mereka diperhadapkan di sana, kata firman Allah, lalu dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi sesuai dengan apa? Perbuatan mereka masing-masing. Kalau dia tukang bohong, dia akan dihakimi sesuai dengan kebohongannya. Kalau dia penipu, dia akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia seorang pembunuh atau penjahat, dia akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia perbuat. Gitu. Jadi kalau kita nikmati nih, terus dia terikat dengan video game atau apapun, dia terikat dengan terikat dengan gadget, dan dia enggak datang ke Tuhan, itu akan menyiksa dia. Jadi kita akan tonton itu, dan itu akan masuk di dalam mata kita, itu yang akan membakar, yang masuk. Nah, setelah itu kita kebakar, teriak-teriak, selesai kan? Hilang lagi, datang lagi. Jadi itu, coba kalian nonton 1 hari gitu, nggak makan, nggak minum 1 hari kalian nonton, bisa nggak? Yang sakit apa ya? Mata kan? Nah itu yang akan dialami ketika nanti di sana nanti. Ya. Jadi jangan terikat dengan kalian mau main lah. Emang seperti saya bilang, saya nggak melarang kalian main game, tapi apakah game itu bisa memberikan kalian hikmat, iman, atau bisa menolong kalian untuk melewati ujian kalian, atau bisa ke game itu memberikan kalian makan gitu? Kalian lagi main game, tiba-tiba makanan udah ada tersedia gitu, ada di depan, ada nggak? Kalau begitu saya juga mau kali. Nggak usah pegawai, maksudnya ada di situ, yang penting main gitu. Ya, oke. Terus, jadi dihakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah bayangkan kalau dia pernah potong orang gitu, kepalanya copot. Nah dia akan dipotong juga dengan yang sama gitu. Ini dipotong juga sambung lagi, dipotong lagi, waduh ngeri amat. Atau dia nyuri, nyolong, tangannya dipotong. Waduh berat banget gitu. Tapi firman Tuhan dihakimi sesuai dengan apa? Perbuatan. Jadi ingat baik, selama kita masih hidup, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi jangan pikir orang yang kelelep gitu loh, tenggelam di laut, gak akan dibangkitkan, akan bangkit. Orang yang jatuh dari pesawat, mereka juga akan bangkit gitu. Dan kematian itu juga tidak pernah memandang waktu, tempat, keadaan, situasi, kondisi. Gak pernah pandang baik begitu kematian.
Jadi kematian tidak pernah memandang, oh tunggu ya, karena gue masih miskin gitu, jangan datang dulu dong. Gue belum naik kelas, jangan datang dulu dong. Gue belum tobat nih, jangan datang dulu. Nggak, kematian nggak gitu. Kalau dia udah datang, nah ini udah orang ini udah waktu pulang. Tuhan bilang, ayo pulang, malaikat maut jemput dia. Kita kan nggak bilang, tunggu dulu, besok ya. Kalau misalkan ini hari terakhir kita hidup, apa yang kita mau bikin? Apa yang kita mau buat? Makan sekenyang-kenyangnya, nonton sebanyak-banyaknya, atau berjalan-jalan kemana gitu, cari hiburan. Karena ini hari terakhir nih, besok kamu dipanggil. Tapi kan nggak ada begitu kan? Oke. Jadi laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Yang miris ini kan pernah terjadi. Tahun berapa itu yang Adam Air itu apa namanya? Adam Air itu dia kecelakaan pas di laut lepas Sulawesi kalau nggak salah itu. Bahwa orang banyak liburan mereka pergi liburan. Tahu-tahu jatuh pesawat. Mau liburan mati di tengah-tengah, belum nyampe di liburan udah mati. Pesawat apa lagi? Yang M30 itu yang belum ketemu sampai sekarang, mati semua, nggak ketemu. Ada orang yang mati lagi bawa motor disambar sama mobil atau ditabrak motor. Yang paling miris adalah tabrak anjing yang nggak mati, dia yang mati. Kan beberapa minggu kemarin juga kan ada yang meninggal kena setrum. Saya amat gitu loh, setrum. Tapi itu kematian. Jadi jangan harap ada sehat-sehat, ada sehat-sehat kita sehat-sehat gitu. Terus apa namanya lepas dari maut? Enggak. Ada juga yang lagi di toilet, tiba-tiba dia mati, jatuh, mau mandi, mati. Kasihan. Ada yang jalan kaki, jalan di trotoar, disambar sama mobil. Itu. Yang paling miris juga yang kematian mana? Kalau di Indonesia kapal Tampung Mas 2 itu, kan ada filmnya kan? Mainkan orang mati, ada yang mateng. Saya lihat juga kapal itu, nonton filmnya itu ngeri banget. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Yang jadi pertanyaan, ketika kematian itu datang menghampiri kita, siap nggak? Siap nggak kita bertuhan? Ini saya siap mau pulang, karena kita akan pulang. Satu kali kelak kita juga akan meninggal. Kita akan tinggalkan dunia ini. Oke? Nah, oleh karena itu, kalau karena kematian itu adalah sebuah kepastian yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun, dan kematian juga tidak bisa kita untuk nyogok Tuhan atau nyogok malaikat maut. Kira-kira malaikat maut udah ada di pintu nih, terus dia pernah lihat nggak malaikat maut datang itu ngetok-ngetok rumah, permisi ibu, kenapa? Entar lu mati ya. Sogok belum buah gitu. Nggak pernah dia minta sogokan, enggak. Karena di sorga juga duit nggak kepake ya, mau berapa dolar pun nggak kepake di sorga. Oke, nah kita lihat terus ayat selanjutnya, kita baca lagi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati, orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi maut dan kerajaan maut. Jadi iblis juga dia serahkan anak-anak buahnya ini loh. Sama-sama dihukum. Jadi para pengikut iblis juga dihukum, iblis juga dihukum. Terus yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi ingat baik-baik, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, perbuatan kita benar, kita nggak akan dihakimi.
Tetapi kalau perbuatan kita nggak benar, kita akan dihakimi. Saya nggak tahu kalau orang yang bohong dihakimi di mana. Saya nggak tahu. Mungkin jantungnya kali dicabut atau lidahnya dicabut, terus dilepas lagi ya. Nggak tahu saya ya. Saya cuma berandai-andai aja. Kan lidahnya dicabut, ditusuk-tusuk, kan lu bohong nih, ya. Terus dilepas lagi atau dibakar gitu, waduh. Oke. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Dan ini dia. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Jadi firman Tuhan bilang ada namanya buku kehidupan, kitab kehidupan yang ada di sorga, yang dimana di sana ditulis setiap nama-nama orang-orang yang tidak akan mengalami kematian yang kedua itu, orang-orang yang tidak akan dihukum di neraka, orang-orang yang tidak akan disiksa di sana. Tetapi firman Tuhan bilang orang-orang yang namanya ada tertulis, yang tidak tertulis akan dihukum, tapi yang ada tertulis tidak akan dihukum. Nah, gimana namanya? Nama kita bisa tertulis di sana. Nama kita akan tertulis di sana ketika kita percaya. Nanti kita masuk di sana ya. Oke, kita terus. Ayub pasal yang 14. Jadi kita melihat manusia akan dihakiminya. Gimana supaya kita luput dari penghakiman itu? Bagaimana supaya kita luput dari neraka itu? Gimana supaya kita nggak disiksa di sana? Supaya kita nggak masuk di sana? Karena Tuhan nggak pernah menciptakan namanya neraka, nggak pernah. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan itu, Tuhan tidak pernah ciptain namanya neraka. Tuhan tidak pernah ciptain namanya kematian. Neraka itu ada karena iblis. Kematian itu ada karena dosa. Iblis juga itu membuat dosa. Ayub pasal 14 ayat 14. Dia bilang begini. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dia bertanya. Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Wah, ini luar biasa banget. Seorang Ayub, dia berpikir, dia merenungkan begini. Kalau misalkan saya mati, dapatkah saya hidup lagi? Kalau misalkan kematian itu datang kepada saya, dia mempersiapkan hidupnya dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Alkitab mencatat dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang mencintai Tuhan, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah, dia bilang begini, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Dia bertanya. Dia nggak dapat sebuah jawaban. Karena dia berkata begini, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulan. Jadi selama kita hidup, selama kita menjalani hari-hari, kita ada namanya pergumulan demi pergumulan hidup yang akan kita lewati, yang akan kita jalani sampai tiba giliran kita. Jadi kita juga punya giliran, waktunya, kapan kita akan meninggal. Justru di sini bagus ya, ada namanya apa namanya, yayasan kematian, ada giliran. Digilir. Jadi orang digilir juga, yang mati digilir, yang ngumurin juga bergilir. Jadi semua akan dapat waktunya. Kita yang nguburin, satu kali kelak kita akan dikuburi. Kita yang menutup peti, satu kali kelak peti kita akan ditutup oleh mereka juga. Oke, terus
Sebab di matamu, ayat yang Mazmur pasal yang ke-90. Hidup itu singkat. Mazmur pasal 90 ayat 4. Jadi kita sedang menunggu antrian. Siapapun kita sedang antri. Jadi jangan lengah, jangan lemah. Ya, jangan kita nggak setia dengan Tuhan. Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Jadi 1 kali 24 jam. Jadi sama-sama dengan buka buku aja begini 1 hari. Padahal 1000 tahun bagi manusia. Manusia sudah hidup 1000 tahun, Tuhan baru 1 hari. Nah, kalau dihitung waktu kita gimana? 1000 tahun bagi 24 jam. Saya hitung cuma ada 0,04 berapa gitu, 4224 atau berapa gitu. Jadi kita hidup di hadapan Tuhan nggak sampai 1 jam. Ya. Nah, oke kan, oleh karena itu mari kita hidup benar di mata Tuhan. Karena satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Untuk habiskan 1000 tahun itu gimana gitu? Belum pernah ada orang mencapai 1000 tahun. Belum pernah ada orang. Yang ada di dalam Alkitab itu 960 tahun. Nggak tahu dia rambutnya seperti apa, nggak tahu badannya, kulitnya sekeriput apa, nggak tahu. Oke. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, sama. Jadi kembali di dalam perjanjian lama Alkitab, dia menyampaikan bahwa 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan. Nah, kita hidup gimana di hadapan Tuhan? Sedangkan dia adalah Tuhan yang benar, dia Tuhan yang suci, dia Tuhan yang sempurna. Nah, kita mau hidup gimana di hadapan Tuhan? Oleh karena itu kembali, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita mempersiapkan hari kematian kita dengan namanya penuh dengan apa? Kedamaian dan kebahagiaan. Oke, kita masuk. Langkah yang pertama, untuk supaya kita gimana mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan kedamaian itu, kita harus berjumpa dengan Sang Pencipta kehidupan. Jadi kembali bahwa kita harus berjumpa dengan Sang Pencipta hidup ini, berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kenapa ada begitu banyak orang yang tidak mempersiapkan hari kematiannya? Karena dia belum berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan. Dia belum berjumpa dengan Sang Pencipta kehidupan. Karena ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, maka Dia akan memberikan kepada kita pengertian, pemahaman untuk kita mempersiapkan hari-hari kematian kita, hari-hari hidup kita, sampai Dia datang menjemput kita. Jadi harus berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan itu, baru kita akan mengerti, baru kita akan memahami. Ayat 14 ayat 10, kita baca ayat 14 ayat ke-10. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia kembali? Dia bertanya.
Kalau orang mati nggak ada lagi daya dan upayanya dia. Untuk nolong dirinya sendiri pun nggak sanggup. Untuk nyikat giginya sendiri pun udah nggak bisa. Apalagi cuci mukanya sendiri nggak bisa. Paling dicuci ini. Pernah lihat orang mati dia sikat gigi sendiri gitu? Horor itu. Dia orang mati. Terus siang-siangnya, pagi-paginya, siang-siangnya dia bangun, dia sikat gigi. Kenapa Pak? Udah kan gua udah mati, supaya bersih. Nggak pernah ada. Paling dilapin, kalau apa dimandiin ya. Oke. Nah kita lihat jawabannya. Yohanes pasal yang ke-11. Apa yang ditanya oleh Ayub dijawab oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Pemilik kehidupan. Yohanes pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayub bilang, kalau orang mati, akankah dia bangkit lagi? Akankah dia hidup lagi? Dan kalau dia mati, dia kemana? Yesus berkata begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus diberikan sebuah jaminan. Kalau kita mati di dalam Yesus, kita akan dibangkitkan kembali pada waktu Yesus datang kali yang kedua dan memberikan kepada kita namanya kehidupan yang kekal itu. Itu yang Yesus berikan kepada kita. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah Tuhan bilang, percaya nggak kita bahwa kita akan dibangkitkan? Percaya nggak kita bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan surga? Jadi apa yang ditanya oleh Ayub dijawab oleh Yesus. Pasal 14, Yohanes 14 ayat 1. Kita baca. Jadi kegelisahan dari seorang Ayub itu dijawab oleh Yesus. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi kita disediakan tempat di sana. Terus ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayub bilang, kalau orang mati nanti entah dia pergi kemana. Yesus bilang, kalau kita percaya kepada dia, kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kalau kita menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, aku akan menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Yesus, ketika dia meninggal nanti dijemput oleh Tuhan dan dibawa di dalam kerajaan yang kekal di sorga. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kembali kita harus percaya kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai Tuhan? Sudahkah kita menjadikan Dia Juru Selamat? Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai satu-satu Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita sayangi, Tuhan yang kita sembah? Karena Dia begitu mengasihi kehidupan kita. Jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan namanya jaminan itu. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah
bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang menjadi kebahagiaan kalau kita hidup di dalam Yesus. Firman Tuhan bilang mati adalah keuntungan. Kok mati sih untung? Karena apa? Karena ketika kita mati, kita akan berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan, dan Dia akan mengubah hidup kita ini menjadi hidup yang tidak akan pernah mati, menjadi hidup yang tidak akan pernah binasa, karena Dia akan memberikan kepada kita namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak bercacat, tubuh yang tidak berdosa. Jadi kematian adalah jalan untuk kita dibangkitkan dan mendapat namanya kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus. Yang jadi pertanyaan, sudahkah hidup kita hidup di dalam Yesus? Artinya hidup di dalam Yesus dan tinggal di dalam pengajaran Yesus, tinggal di dalam kasih Yesus, tinggal di dalam kebenaran Yesus, tinggal di dalam firman. Jadi hidup sesuai dengan apa kata firman, sesuai dengan apa kata Yesus, sesuai dengan apa yang Yesus mau di dalam hidup kita, bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi hidup sesuai dengan apa yang Yesus mau. Oke? Nah, kita lihat kenapa orang-orang yang meninggal di dalam Yesus dibilang untung. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di mana? Dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hebat banget. Jadi orang-orang yang mati, katanya yang mati di dalam Yesus, maka Tuhan akan mengumpulkan di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan pemilik sorga itu. Jadi itulah yang menjadi keuntungan, itulah yang menjadi namanya sumber kebahagiaan. Karena ketika kita mati, kita tidak akan masuk di sana, di dalam penyiksaan yang saya katakan tadi, tetapi kita akan masuk di dalam tempat yang abadi, di dalam tempat yang kekal bersama-sama dengan Yesus di sorga nanti. Tapi kalau kita hidup di dalam Yesus, nah kalau hidup di luar Yesus, yang nggak dapat. Ya, mati bukan untung, tapi mati rugi. Mati bukan untung, tapi buntung. Tetapi mati di dalam Yesus adalah sebuah keuntungan. Kenapa sebuah keuntungan? Mazmur 116 ayat 15 firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang Kristen ketika meninggal, dia meninggal, terus ada orang yang tahu. Paling ayat ini yang dipakai, ditulis di status RIP. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Kalau dia hidup di dalam Yesus. Tapi kalau hidup di luar Yesus, bahagia nggak? Nggak mungkin dia bahagia, nggak mungkin dia berharga. Ya, kalau kita di dalam gereja, kita nggak serius dengan Tuhan. Kita ada di dalam gereja, tapi hati dan pikiran kita juga nggak ada di tempat ibadah. Kalau kita mati, berharga nggak? Nggak mungkin. Nggak. Ya, orang lagi ibadah, orang buka HP, bukan baca firman Tuhan, bukan lihat status WA yang teman lagi ibadah. Begitu bagus kan? Oke. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi menurut perintah Allah. Nah, orang-orang yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus, ayat 13 bilang apa? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, wah. Jadi ketika orang mati, ada dari sorga dia ngomong begini, tuliskan
Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang mati di dalam Yesus, firman Tuhan bilang apa? Berbahagia sejak sekarang ini. Kenapa? Kata Yesus begini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Selama kita masih hidup, kalau kita belum meninggal, selama itu kita masih akan apa? Berjerih lelah. Selama itu kita akan masih merasa lemah, lesu, masih merasa tidak berdaya. Kita masih mungkin akan mengalami kekecewaan, sakit, penyakit. Kita juga akan mungkin masih mengalami namanya suatu kehidupan yang penuh kecemasan, ketakutan, dan penderitaan. Oleh karena itu Yesus bilang begini, ketika kita meninggal nanti berarti istirahat. Jadi orang yang meninggal di dalam Tuhan istirahat dari apa? Kan kita enggak. Kalau kita meninggal masih ada orang yang nyakitin kita kan? Terus kita udah meninggal kan di sorga. Misalkan udah mati bawa udah. Terus kita di sorga. Terus kita dengar ada orang yang jelek-jelekin kita. Kita bilang, Tuhan Yesus izin ya, gua mau cinta turun dulu. Tuhan izin dulu, kenapa? Itu dia ngomongin saya, ngomongin keluarga saya. Wah, tunggu ya Tuhan. Nanti gua cinta dulu baru gua balik ya. Kan kagak begitu. Jadi firman Tuhan bilang orang yang mati di dalam Tuhan beristirahat. Dari apa? Apa sih jerih lelah kita? Bekerja, kadang kerja nggak ada hasil, udah kerja berat, aduh hasilnya dikit, sakit kan? Udah capek-capek hasilnya dikit, atau udah bekerja nggak ada hasil, wah itu lebih parah lagi, lebih sakit lagi. Itu. Oleh karena itu firman Tuhan bilang kalau mati di dalam Tuhan berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dia beristirahat dari jerih lelah. Yang apa? Jadi kita melihat selama kita hidup masih akan berjerih lelah. Benar nggak? Kalau Atta masih hidup, kalau Atta nggak begawe, kira-kira di rumah diapain? Nggak begawe nih, diam aja, makan tidur. Kira-kira dia dimarahin atau diapain? Ya, oke. 2 Timotius, apa yang harus kita buat? 2 Timotius pasal yang keempat. Kita belajar dari seorang Paulus. Ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia tahu hari kematian. Ya. Jadi dia tahu hari kematiannya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa hari kematiannya dia tahu. Dan dia bilang apa? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi kita melihat bahwa kematian itu dekat dengan hidup manusia. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Jadi maut itu sangat dekat dengan kita. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Firman Tuhan berkata begini, kita harus memelihara iman kita. Kita harus memelihara kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota apa? Kebenaran. Jadi kenapa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata begini, kita mempersiapkan sebuah kematian yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kebahagiaan. Karena ketika kita meninggal nanti, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang di sini, kita dikaruniakan mahkota kebenaran, dikaruniakan mahkota kehidupan, dikaruniakan sebuah kehidupan yang agung, sebuah kehidupan yang mulia, sebuah kehidupan yang ajaib, sebuah kehidupan yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, ayat yang terakhir 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Kita baca yuk. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wah, luar biasa. Jadi
ketika kita meninggal nanti, ketika kita mempersiapkan hari kematian kita, firman Tuhan bilang ketika kita mati, ini kemah kita dibongkar. Tuhan bilang Tuhan sudah menyiapkan satu tempat di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang abadi, satu tempat kediaman yang kekal, satu tempat kediaman yang sempurna. Dan kita hidup di sana apa? Hidup dalam sebuah kebahagiaan yang abadi, hidup dalam sebuah kedamaian yang abadi, hidup dalam sebuah kesejahteraan yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita, yang itu hanya bisa diberikan oleh Yesus kepada kita ketika kita hidup menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi untuk kita mempersiapkan kematian yang penuh dengan kedamaian, apa yang harus kita lakukan? Berjumpa dengan Sang Pemberi hidup itu, berjumpa dengan Yesus sebagai Sang Mempunyai hidup itu, berjumpa dengan Yesus sebagai Sang Pemilik kehidupan itu. Nah, ketika kita berjumpa dengan Yesus sebagai Sang Pemilik kehidupan itu, Dia memberikan kepada kita pengertian bahwa ketika kita mati di dalam Yesus, maka kita beruntung. Dan orang yang mati di dalam Yesus, firman Tuhan berbahagia. Orang yang mati di dalam Yesus, firman Tuhan bilang apa? Diberikan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, mari kita mempertahankan iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan.